Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, good morning class, how are you today? I wish you and your family are fine. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Mila hari ini dalam pembelajaran tematik muatan IPA hari ini. Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan bersama keluarga. Tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran dari rumah, dari online kita hingga saat ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru kami yang akan mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, sudah duduk manis? Sudah siap dengan buku pembelajarannya, yaitu hari ini Miss Mila akan lanjutkan materi kita di tema 5. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk ke menyelesaikan pembelajaran tema 4. Dan hari ini Miss Mila akan lanjutkan materi kita di tema 5, yaitu mengenai ekosistem. Ya, jadi lingkungan kita di sekitar kita adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah sebuah makhluk hidup yang ada di sekitar kita, dan komponen abiotik adalah benda tak hidup atau benda mati yang ada di sekitar kita. Untuk materi ekosistem kita di tema 5, yaitu mencakup pengertian ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, hubungan makhluk hidup dengan ekosistem, serta perubahan dan keseimbangan pada ekosistem. Untuk pemaparan materi hari ini, Miss Mila sudah siapkan video pembelajaran. Jadi silakan kalian simak dengan baik materi yang Miss Mila berikan. Kalian catat informasi penting sehingga dapat kalian pelajari di kemudian hari untuk penguatan materi kalian. Selamat menyimak anak-anak. Menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Usaha-usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Dan yang kedua adalah memiliki wawasan Nusantara. Usaha untuk menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan upaya-upaya berikut. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menaati peraturan yang berlaku. 3. Memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. 4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. 5. Mencintai dan melestarikan budaya daerah dengan mempelajarinya. 6. Bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri. 7. Berprestasi dengan keahlian yang dimiliki di tingkat nasional maupun internasional. Dan 8. Membantu korban bencana alam di daerah lain. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan lanjutkan materi PKN kita di tema 5. Subtema 2 mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan disimak anak-anak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi
yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Juga pemuda meminta kedua tokoh tersebut untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan RI. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Berikut ini adalah beberapa tokoh dan perannya terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno merumuskan naskah proklamasi, menandatangani teks naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, dan membacakan teks proklamasi. Dr. Andes Muhammad Hatta berperan merumuskan naskah proklamasi, menandatangani teks naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, mendampingi Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Profesor Ahmad Subarjo, perannya merumuskan teks proklamasi. Sayuti Melik, perannya mengetik naskah teks proklamasi. Ibu Fatmawati berperan menjahit bendera sangsaka merah putih. Soekarni berperan mengusulkan nama Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai penanda tangan naskah proklamasi. Suhud dan Latif Hendra Ningrat, perannya mengibarkan bendera sangsaka merah putih. Tadashi Maeda berperan meminjamkan rumahnya untuk perumusan naskah proklamasi. Burhanuddin Muhammadiyah berperan memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Berikut adalah teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Nah, untuk selanjutnya, Bismillah akan lanjutkan materi untuk materi PKN tema 5, subtema 3 tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragam, baik dari segi suku, budaya, maupun kondisi geografisnya. Keragaman yang dimiliki dan karakteristik wilayah yang berupa kepulauan merupakan potensi perpecahan atau perselisihan makin besar. Namun, potensi perpecahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI dapat dihindari dengan menumbuhkan dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di antara rakyatnya. Manfaat persatuan dan kesatuan yang pertama, mendukung program pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan sesama warga masyarakat. Dan yang ketiga, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Negara yang rakyatnya bersatu akan mempermudah pencapaian tujuan nasional. Jika tujuan nasional negara tercapai, maka kesejahteraan rakyatnya akan terjamin. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Perbedaan-perbedaan yang ada seringkali menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Hal ini membuat kehidupan menjadi tidak harmonis. Cara menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghargai perbedaan antar suku, ras, agama, dan budaya. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Ada beberapa sikap yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Individualisme atau egoisentrisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Etnosentrisme, yaitu pemikiran menganggap bahwa kebudayaannya lah yang terbaik dan meremehkan kebudayaan orang lain. Ada juga huru-hara dalam menyelesaikan masalah. Gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Gotong royong menjadi kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tradisi beragama di Bali. Salah satu upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan adalah dengan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini terlihat dari masyarakat Bali yang hidup dengan rukun dan damai, dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Manfaat dari kerukunan umat Islam maupun masyarakat Bali yang beragama Hindu. Yang pertama, dapat terhindar dari perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Yang keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kelima, lebih mempertebal keimanan. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. Yang pertama,
Semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kalian simak dengan baik materi video pembelajaran yang Bismillah sajikan? Semoga pemaparan materi yang Bismillah berikan dapat membantu kalian dalam pemahaman materi hari ini. Untuk penguatan materi kalian bisa buka Google Classroom. Bismillah sudah berikan 10 soal kuis mengenai materi kita yang kita pelajari di tema 5 ini. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan melalui voice chat ataupun hubungi Bismillah di chat pribadi ataupun di grup pembelajaran kita di 5B. Sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi putra-putri tercinta, memfasilitasi hingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat, mengingat pandemi COVID-19 masih belum putus. Mari kita tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ikuti protokol kesehatan, gunakan masker dalam beraktivitas di luar rumah, serta tingkatkan imunitas tubuh. Sekian untuk hari ini. Guru tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap sehat. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.